Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dadan Ramdhani di channel 2 Mahasiswa. Nah, di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang triks dan tips memilih jurusan SBMPTN 2021. Pasti kalian sudah pada daftar ya SNMPTN kemarin dan tunggu hasilnya nanti tanggal 24 Maret. Dan semoga tulisannya berwarna hijau, itu artinya kalian lulus di SNMPTN 2021. Dan tentunya di kampus dan pilihan jurusan yang kalian minati. Nah, ngomong-ngomong jurusan nih, di sini saya akan memberikan sedikitnya tips dan trik untuk memilih jurusan di SBMPTN 2021 ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk menambahkan pengalaman, untuk menambahkan informasi dan seputar dunia perkuliahan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo cepetan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Baik, kita mulai ke tips yang pertama. Di tips pertama ini, pertama-tama kalian harus tahu dulu aturan main di SBMPTN 2021 ini seperti apa dan bagaimana. Karena biasanya dari tahun ke tahun aturan LTMPT itu sering berubah-ubah. Yang pasti dalam pemilihan jurusan pasti calon mahasiswa dikasih dua pilihan jurusan. Nah, untuk jurusan LTMPT terbaru lebih lanjutnya nanti di next video ya. Dan jangan lupa dulu untuk di-subscribe dan dipencet lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi dari channel ini. Lanjut ke tips nomor 2. Tips yang kedua adalah pilihlah jurusan sesuai dengan keinginan hati nurani masing-masing dan sesuaikan dengan masa depan kalian. Artinya masa depan di sini adalah dengan cita-cita kalian tentunya ya. Nah, bisa jadi cita-cita yang kalian impikan selama ini bisa diraih dengan memilih jurusan yang tepat ya. Maka dari itu, pilihlah jurusan atau program studi yang benar-benar ada kaitannya dan dengan cita-cita kalian. Sebagai contoh nih, misalkan saya ingin menjadi seorang aktuaris, maka pilihlah jurusan yang berkaitan dengan aktuaris. Nah, sekarang nih sudah banyak di beberapa PTN yang sudah menyediakan program studi aktuaria. Contohnya di Unpad, di UGM, di UI, dan di PTN lainnya. Nah, selain itu, misalkan saya juga ingin menjadi dosen matematika, maka alternatif pilihan duanya, saya harus memilih jurusan matematika FMIPA tentunya, ataupun juga bisa ke pendidikan matematika. Nah, mungkin begitu ya teman-teman. Sekali lagi, pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Oke, selanjutnya tips yang ketiga adalah urutkan pilihan sesuai dengan prioritas. Seperti yang saya bilang tadi, urutan jurusan yang dipilih sesuai dengan prioritas kalian, misalnya sebagai berikut. Untuk pilihan 1, prodi yang kamu pilih ini harus prodi yang sangat kamu minati pastinya dan kamu memiliki kemampuan yang maksimal di prodi tersebut. Sedangkan untuk pilihan kedua, prodi yang perkiraan persaingannya itu lebih longgar dibandingkan dengan pilihan pertama. Nah, disimpanlah di pilihan kedua. Contohnya nih, supaya lebih jelas lagi ya, saya beri contoh lagi. Contohnya misalkan kamu ingin ke jurusan antara aktuaria dan matematika, maka otomatis pilihlah program studi dengan pilihan pertama itu yaitu aktuaria. Karena selain aktuaria itu merupakan salah satu jurusan yang kamu minati, aktuaria juga merupakan program studi yang lebih ketat atau keketatannya lebih tinggi dibandingkan dengan matematika. Maka kesimpulannya, di pilihan pertama, simpanlah program studi aktuaria, sedangkan pilihan duanya yaitu program studi matematika. Nah, begitu ya teman-teman. Tapi untuk cari aman, ya tips dari saya, utamakan pilihan kedua itu
keketatannya lebih longgar dibandingkan dengan pilihan pertama, supaya peluang lolosnya itu lebih banyak. Baik, untuk yang keempat adalah daya tampung dari tiap-tiap jurusan yang kalian pilih. Nah, daya tampung di sini selain menjadi pedoman, daya tampung juga harus menjadi acuan kalian dalam memilih program studi. Biasanya jurusan yang dianggap favorit, yaitu misalnya manajemen, ya di sosum ya ada manajemen, ada ilmu komunikasi, terus ada psikologi, ada ilmu hukum, dan di sainteknya misalkan ada informatika. Terus sekarang ini ya ini yang digadang-gadangkan nih aktuaria merupakan salah satu program studi terbaru yang keketatannya sudah melejit dibandingkan dengan program studi lainnya. Nah, itu pasti memiliki kuota kursi yang terbatas karena peminat banyak, dan otomatis keketatannya itu akan lebih tinggi, sehingga kursi yang diperebutkan oleh calon mahasiswa akan sedikit pula ya. Maka dari itu jangan lupa untuk mengevaluasi diri. Artinya evaluasi di sini adalah mengevaluasi pelajaran pada saat kamu SMA dengan terhadap materi yang mengarah ke pemilihan jurusan yang kamu pilih di SBMPTN 2021 ini. Sebagai contoh, jika kalian memilih jurusan matematika, maka hasil UTBK pengetahuan kuantitatif dan matematika dasarnya, apalagi matematika saintek ya, karena kan matematika itu masuknya ke rumpun saintek, maka pengetahuan kuantitatif dan TKA matematikanya pun itu harus lebih tinggi juga. Nah, jangan lupa belajar ya. Semangat guys. Yang kelima adalah pikirkan jurusan dengan matang dari sekarang. Hal yang satu ini merupakan salah satu yang wajib kalian pikirkan atau wajib kalian perhatikan agar kamu bisa mempertimbangkan pilihan kamu di perkuliahan nanti ya, karena mengejar S1 3-4 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya guys. Butuh tenaga yang ekstra untuk bisa memahami dan mempelajari konsep-konsep dan ilmu yang kita tekuni di jurusan tersebut. Hal yang dapat kamu lakukan untuk pencocokan diri dengan jurusan ini salah satunya dengan mengenali lebih jauh atau lebih dalam program studi yang kalian pilih. Nah, selain mengenal prodinya saja, mengenal jurusannya saja, kalian juga harus mengetahui mata kuliah yang dipelajari di jurusan tersebut apa saja, supaya kita dapat pencerahan gitu ya, dapat pencerahan dari program studi. Oh, program studi ini belajar tentang ini. Nah, gitu. Selain itu juga, selain program studi dan jurusannya, kalian juga harus melihat atau mempertimbangkan akreditasi jurusan tersebut ya, untuk kalian pilih, karena bila nanti sudah lulus, beberapa lapangan pekerjaan pasti melihat akreditasi dari jurusan yang kita pilih. Nah, yang terakhir selain jurusan, kalian juga harus mengetahui jurusan yang kalian pilih ini ada di kampus mana, karena tidak semua jurusan ada di semua kampus. Oke guys, yang terakhir tadi sudah disinggung ya mengenai prospek kerja. Pada hakikatnya kita kuliah itu selain untuk mencari ilmu, pasti semua orang itu mindsetnya kuliah itu untuk mencari pekerjaan yang selayaknya ya. Maka ingat, kamu harus memperhatikan prospek kerja dari lulusan jurusan yang kamu pilih ini. Jadi kuliah itu bukan sekedar kita masuk jurusan ini, masuk jurusan itu, tanpa ada tujuan akhirnya kita mau jadi apa dan kita mau kemana. Nah guys, mungkin itu dia 6 triks dan tips memilih jurusan di SBMPTN 2021 ini. Nah, saran dari saya, diskusikan lagi dengan orang tua kalian maupun dengan guru BK supaya bisa lebih matang lagi dalam pemilihan jurusan. Dan ingat, jangan memilih jurusan karena mengikuti teman atau mengikuti
ketenarannya, ingin wah gitu dipandangnya oleh orang lain. Tapi pilihlah jurusan sesuai dengan minat dan kemampuan kalian ya. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam pemilihan di SBMPTN 2021 mendatang. Semoga lolos di PTN dan di jurusan impian kalian dan tentunya di jurusan yang kalian minati. Terakhir, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dua Mahasiswa untuk menemukan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih, salam pejuang.